wa ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Isya dan tarawih yang mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat semua. Ini sudah puasa hari keberapa ini? Tarawih pertama ya. Tarawih pertama, ada juga yang sudah puasa. Itu perdebatan. Jadi masih ijtihad masing-masing. Mudah-mudahan Allah terima ijtihad tersebut sebagai sesuatu ibadah yang Allah akan ganjar dengan banyak kebaikan. Bapak sekalian, rasa-rasanya saya sudah 2 tahunan enggak kesini. Jadi pas Ramadan tahun lalu, pas kebetulan belum bisa hadir, kemudian pas jadwal Jumat dapat undangan dari Kemendikbud RI untuk Bimtek, jadi pas tidak bisa juga. Alhamdulillah pada akhirnya ketemu, dan ini saya melihat wajahnya masih muda-muda. Alhamdulillah, ini menandakan luar biasa. Bapak sekalian, pernahkah kita terbayang dan berpikir serta merenungkan, andai kata Allah tidak memberikan kewajiban kita itu untuk menunaikan ibadah puasa, itu kira-kira apa yang terjadi? Kira-kira manusia rugi apa enggak? Allah rugi apa enggak? Andai kata selama hidup manusia, dalam misalnya 12 bulan, tidak diperintahkan sekalipun untuk menunaikan ibadah puasa, itu kira-kira apa yang akan terjadi? Penjelasannya memang agak panjang, tetapi simpelnya adalah, andai kata tidak ada perintah puasa, tidak ada kewajiban untuk puasa, maka seperti halnya mobil atau sepeda motor dipakai terus-menerus, tidak pernah ganti oli, itu biasanya juga akan mudah rusak. Sama dengan mesin di perusahaan, dipakai terus-menerus tanpa ada jeda, itu mesti akan mudah rusak. Termasuk usus fisik kita yang ada dalam tubuh kita, ini terus dipakai terus-menerus, itu mesti akan rusak, mudah aus. Oleh sebab itu Allah perintahkan, Allah wajibkan, sebetulnya keuntungannya adalah untuk kita. Untuk kita. Walaupun kemudian kadang-kadang ada yang sebagiannya itu terpaksa. Enak rek kalau enggak poso. Kira-kira enak di poso atau enggak poso, Pak? Enak puasa apa enak enggak puasa? Enak puasa ya. Bagi yang orang mampu menikmati puasa itu, dia akan memperoleh kenikmatan puasanya. Bagi orang yang jarang puasa dan menjadi beban puasanya, maka berat untuk menunaikan ibadah puasa. Maka kita mencoba untuk memahami kenapa Allah itu memerintahkan kita puasa. Dasarnya jelas supaya manusia itu bertakwa. Saya akan menyampaikan, mengingat bahwa nilai ketakwaan ini kan sudah banyak sering setiap tahun dibahas. Saya akan memberikan perspektif yang berbeda saja. Di dalam surat Asy-Syams ayat ke-8, Allah Subhanahu wa taala itu mengingatkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah Subhanahu wa taala itu mengilhamkan kepada jiwa manusia itu, kepada manusia itu dua pilihan, yaitu fujur wa taqwaha. Jadi sifat fujur itu di dalam terjemah Kemenak itu dimaknai sebagai kefasikan, keburukan. Wa taqwaha, dan nilai-nilai ketakwaan. Dalam tafsir Jalalain, kenapa fujur didahulukan baru takwa? Kita akan menemukan penjelasan yang menarik. Itu adalah bagian dari keselarasan antara ayat itu dengan ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya. Yang menarik lagi, itu adalah tafsir Profesor Quraish Shihab. Itu dalam tafsir Al-Misbah. Beliau memberikan penjelasan bahwa
manusia itu telah diberikan dua pilihan. Yang pertama hidup fujur atau hidup takwa. Dan dalam penjelasan itu Allah sekaligus memberikan petunjuk mana yang seharusnya kita pilih. Dan puasa yang Allah hadirkan, yang Allah paksa kita, yang dalam tanda kutip merasa terpaksa, itu sebenarnya supaya kita cerdas memilih mana yang seharusnya kita pilih. Harusnya adalah nilai ketakwaan. Saya akan menggunakan pendekatan teorinya Ian Marshall. Ian Marshall itu seorang psikolog yang menulis buku bersama istrinya. Namanya istrinya adalah Dana Zohar. Buku itu judulnya adalah Spiritual Capital. Buku itu telah laris, bestseller, karena diterjemahkan di berbagai macam bahasa di dunia ini. Dalam teori beliau, ada motivasi manusia ini cara memilih hidup. Nah, kalau di dalam surat Asy-Syams itu kan memilih fujur atau takwa. Dalam teorinya Ian Marshall, itu ketika seperti lingkaran jam dinding, titik tengahnya ini adalah nol. Kalau nol itu belum ada motivasi apapun, belum ada gerakan apapun. Kalau kita mengendarai mobil manual atau sudah motor manual, kalau posisinya nol itu netral, maka tidak bergerak kemana-mana. Tetapi ketika sudah memilih cara hidupnya, ketika memilih bergerak itu ke kanan atau ke kiri, itu sudah mulai punya efek. Dalam teorinya Ian Marshall, ketika dia memilih cara hidup negatif, dalam teori surat Asy-Syams ini berarti fujur. Cara hidup negatif itu mesti sengsara, mesti tidak bahagia. Itu adalah kategorinya fujur. Apa yang masuk kategori fujur dalam surat Asy-Syams dan dalam teorinya Ian Marshall itu adalah hal-hal yang negatif itu, maka Ian Marshall memberikan skor sekaligus. Akan menjadi negatif satu cara hidup orang itu jika ada penonjolan diri. Akan menjadi negatif dua cara hidup orang manusia itu jika ia adalah suka marah. Orang yang suka marah itu negatif dua menurut teorinya Ian Marshall. Akan menjadi negatif tiga itu jika ada nilai serakah. Orang yang serakah itu adalah negatif 3. Akan menjadi negatif 4, yang hadir adalah rasa takut. Orang yang sehari-hari rasa takut hadir. Entah takut karena apa, itu biasanya adalah dalam teorinya Ian Marshall itu adalah negatif 4. Dan seterusnya, kira-kira nanti ada apati, itu tidak peduli sama orang. Kemudian termasuk depersonalisasi, itu negatif 8. Depersonalisasi itu orang yang sangat tersiksa. Seperti anak muda yang dia terkena narkoba, lalu ingin bunuh diri. Dia sayat-sayat tubuhnya sendiri. Dia terpisah antara jiwa dan raganya. Maka ia adalah tersisa. Dalam teorinya Ian Marshall, depersonalisasi. Demikian juga sebaliknya, cara hidup positif. Yang dalam teorinya Ian Marshall adalah positif. Tapi dalam surat Asy-Syams, itu adalah nilai ketakwaan itu adalah positif 1, itu jika ada eksplorasi diri. Akan menjadi positif 2, itu ketika ada sosialisasi dan kooperasi. Kan beliau bukan muslim Bapak Ibu, sehingga bahasanya dibuat begitu. Akan menjadi positif 3, jika ada kekuatan dari dalam, mulai nilai-nilai kesabaran dan lain sebagainya. Singkat cerita kira-kira sampai pada ke-8, itu pencerahan. Jadi pengabdian itu positif 6. Kemudian jiwa dunia itu bukan cinta dunia, tetapi dunia ia tinggalkan demi kebahagiaan. Itu positif 7. Kemudian positif 8-nya itu adalah pencerahan. Dia sudah tidak berpikir dirinya sendiri, tapi bagaimana keberadaan dirinya itu mampu mencerahkan pada lingkungan. Lingkungannya merasa sehat, merasa bagus, itu dengan kehadirannya. Ini adalah levelnya pencerahan. Teori ini semakin besar nilai negatifnya, semakin sengsara, semakin positif nilainya, cara hidupnya itu semakin bahagia. Dalam kesempatan yang pendek ini saya akan menyampaikan 1-2 saja. Yaitu apa?
negatif satu itu adalah penonjolan diri. Dalam surat As-Sam itu kategorinya adalah fujur, keburukan, kefasikan. Apa penonjolan diri itu? Penonjolan diri itu Bapak Ibu sekalian ciri-cirinya inilah aku. Tanpa aku maka tidak akan bisa hidup. Tanpa aku tidak akan bisa jalan. Tanpa aku sekolah itu tidak akan berdiri. Inilah aku. Biasanya orang semacam ini itu pendapatnya merasa paling benar. Biasanya sulit untuk diberi masukan dan senang sekali melakukan sesuatu itu mendapatkan pujian. Ini adalah penonjolan diri. Fakta dalam hidup Bapak Ibu, tidak ada orang memuji kesuksesan orang itu dengan tulus. Rata-rata abang-abangi lambe. Pak, saya tanya, ketika jenengan bilang kepada istrinya, mama cantik sekali, itu sajane abang-abangi lambe serius napa tenanan itu. Padahal sebelahnya ada yang lebih cantik, gitu ya. Kadang-kadang abang-abang lambe saja. Kalau ingin membuktikan bahwa apakah orang ini mampu kita kemudian puji ketika kesuksesannya, uji saja pada diri kita. Ada orang, sahabat yang sangat dekat, yang kita paham status sosial dan ekonominya jauh di bawah kita. Lalu tiba-tiba bisa membeli rumah seperti istana. Saat ketemu kita bisa bilang, hebat ya jenengan, bisa membeli rumah seperti istana. Dalam 1 bulan berikutnya tiba-tiba membeli mobil memang. Padahal status ekonominya, status sosialnya jauh di bawah kita. Sementara rumah kita dan mobil kita biasa-biasa saja. Datang mobil, bisakah kita masih mengatakan hebat jenengan? Setelah bulan yang lama membeli rumah megah, sekarang membeli mobil mewah. Kira-kira bisa boleh sekali. Rata-rata yang ada adalah dari mana uangnya. Ketika bilang dari mana uangnya, itulah kemudian yang muncul adalah kecurigaan. Sehingga menyebabkan untuk memuji kesuksesan orang lain itu berat. Makanya kalau kita berbuat sesuatu ingin mendapatkan pujian dari orang, rasa-rasanya kita akan tersiksa. Karena tidak ada orang memuji dengan tulus. Maka apa yang diajarkan agama kita? Mengharapnya hanya kepada Allah. Kita beramal, beribadah, membangun segala sesuatu, membangun sekolah, dan lain sebagainya. Hanya mengharap ridha Allah. Maka nikmat. Datang pujian tidak akan menjadikan terbang. Datang cacian biasa-biasa saja. Tidak punya efek. Itu kalau kemudian kita tidak pada aspek penonjolan diri. Lawan dari penonjolan diri yang menjadi negatif satu, itu adalah positif satu. Artinya eksplorasi. Eksplorasi itu adalah penjelajah. Dia merasa bahwa apa yang dimilikinya itu secara keilmuan itu masih kurang. Dan harus banyak yang perlu diperbaiki dari amal solehnya dan lain sebagainya. Dia senang menerima masukan. Kalau penonjolan diri tadi sulit menerima masukan, sementara ketika eksplorasi itu adalah senang menerima masukan. Saya tanya kepada ibu-ibu, boleh dijawab ya, bapak-bapak tidak usah jawab. Bu, di rumah itu yang sulit diberi masukan, itu bapak apa ibu? Bapak, aku krungu ya kan? Bapak. Sekarang ibu-ibu menang, nggak usah ikut jawab ya Bu ya. Sekarang ganti bapak-bapak jawab dengan kompak. Pak, yang sulit diberi masukan di rumah itu bapak apa ibu? Oh. Kalau jawabannya berbeda, kesimpulannya podo cengkali. Kesimpulannya, kalau memang berbeda ya, maka apa yang perlu kita lakukan adalah eksplorasi, senang menerima masukan. Jadi ketika pulang nanti, Ma, adakah masukan untuk Papa hari ini? Oh begini Pak, begini Pak. Alhamdulillah, terima kasih ya Ma. Enak. Demikian juga sebaliknya, Pak, gimana Pak hari ini? Adakah masukan untuk Mama? Oh ada begini Ma, begini. Terima kasih ya Pak. Enak. Itu adalah bagian dari eksplorasi diri. Di antara keduanya ini, memang yang terbaik tentu saja adalah nilai dari eksplorasi. Eksplorasi. Yang dalam konteks asyam itu adalah bagian dari nilai ketakwaan itu. Lalu mana yang paling baik? Yang paling baik itu adalah cara hidup Rasulullah. Bagaimana cara hidup Rasulullah? Di dalam surat
Al-Kahfi, surat Al-Kahfi itu terdiri dari 110 ayat. Ayat 109-nya itu berbicara tentang andai kata air laut itu dijadikan tinta oleh Allah untuk menulis kalimat Allah, habis tinta itu sebelum kalimat Allah habis. Ditambah dengan ukuran yang sama, habis tinta itu sebelum kalimat Allah habis. Itu menunjukkan keluasan dan kedalaman ilmu. Siapa Allah? Al-Quran diturunkan kepada siapa? Kepada Rasulullah. Menunjukkan Rasulullah itu memiliki keluasan dan kedalaman ilmu. Dan Rasulullah itu tidak sekedar luas dan dalam ilmunya, tapi juga sekaligus kaya. Makanya muncul buku setebal ini, warnanya agak kuning keemasan, itu harta Nabi. Karena saking kayanya. Hanya beliau itu memilih cara hidup yang sederhana, begitu saja. Itu ayat 109 berbicara tentang keluasan dan kedalaman ilmu, memiliki segala-galanya, kehormatan juga punya. Tapi coba kita perhatikan ayat 110-nya. Apa yang diungkapkan di situ? Ana basyarum mislukum. Saya sama dengan panjenengan semua. Egaliter sekali. Egaliter sekali. Makanya Rasulullah itu berbicara dengan orang yang atas, asal hatinya ini terbuka, akan bisa diterima dan bisa menerima. Berbicara dengan orang yang tengah, bisa diterima dan bisa menerima. Bahkan berbicara dengan orang yang statusnya di bawah Bilal bin Rabah dan lain sebagainya, bisa diterima dan bisa menerima. Ana basyarum mislukum. Seberapa hebat pun jabatan kita, misalnya saya kepala sekolah sudah masuk periode keberapa ini ya, maka ketika kita memilih cara yang egaliter dengan siapapun, insya Allah ini adalah bagian cara mengamalkan nilai-nilai agama kita, nilai-nilai ajaran Rasulullah SAW. Di dalam surat As-Sam itu kategorinya adalah nilai ketakwaan. Puasa itu akan menghimpun dan mengarahkan supaya nilai-nilai ketakwaan ini yang kita pilih, bukan kemudian fujur, bukan nilai penonjolan diri, kemudian bukan mudah marah, bukan keserakahan. Ini semuanya akan diredam dengan cara menunaikan ibadah puasa. Itulah sebabnya hadiah dari Allah adalah la'allakum tattaqun, supaya kita semuanya menjadi manusia yang bertakwa. Salah satunya adalah kita senang menerima masukan dari orang lain. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.